Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ta'lim lebih dahulu kita membaca amal kita, yaitu Tariqah Idrisiyah, salah satu tariqah yang diamaliyahkan dan diijazahkan oleh Syekh Muhammad Zainal bin Abdul Ghani Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adadan ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adadan ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adadan ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhil lisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhil lisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhil lisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح القطب الحبيب أحمد بن إدريساني وسيد إبراهيم الرشيدي وسيد إسماعيل النووي وسيد محمد شافعي بن صالح وجميع مشايخنا. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وغير علومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sahibul karamat wal mu'jizat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah musannif wal mu'allif wa sisir hadzal kitab. Wabil khassa al-arif billah Kiai Haji Muhammad Asil Ibn Muhammad Asil Al-Banjari wa Syekh Abdul Syukur Al-Banjari wa Syekh Syed Muhammad Amin Qutbi Al-Maki khususan Syekh Syed Husin Aididi wal Habib Idrus Umar Ibn Samshi wal Habib Muhammad Ibn Idris Samshi والعلامة الشيخ عبد الباقي بن صالح الشاعر بن المدني والعارف بالله
Al-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani Al-Syahid Bisaman Al-Madani radhiyallahu anhum. Semua khususan Syekhuna wal Murabbina Mursyidina bil Khasa Syaikhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa Syaikhuna Syekh Asli Hussein Marindi wa Syekh Ahmad Sayyidi Al-Banjari Matul Habib Muhammad Al-Mukhtar Al-Hadrami Al-Maki wal Arifillah Tuan Guru Samani wal Arifillah Tuan Guru Mahbahid wal Arifillah Tuan Guru Menara Banjari wal Arifillah Kiai Ahmad Marzu Anjari wal Arifillah Al-Habib Syarab Syekh Arifillah Syekh Arifin bin Ali bin Hasan Al-Jawi Al-Banjari wa jami' ustadina ma'alimina wa masyayikhina wa jami' ulama wal awliya wa syuhada wa salihin fi kulli makan fi kulli zaman dusturukum ahlan daraq ahlan nur ahlan nawar al-batin anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim bidin wa dunya wal akhirah istirin nabi bismil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, para muttaqin, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah, kita dapat hadir melaksanakan ta'lim pengajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang dicintainya dan diridhoinya, dan mudah-mudahan semua sekeluargaan beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ustaz, para imam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya ketua takmir Masjid Baitur Rahim serta seluruh pengurus dan ketua yayasan Masjid Baitur Rahim dan seluruh jajarannya serta jamaah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ini malam kita melanjutkan ta'lim minggu yang lalu, yaitu berkaitan jalan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, ialah wasilah. Maksudnya jalan Allah yang ketiga ialah wasilah. Allah menyuruh kita memilih jalan, salah satunya dengan berwasilah. Untuk apa? Untuk mencapai rahmat ridha Allah, untuk dicintai oleh Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, untuk wasil, dan untuk mendapatkan madad dan berkat daripada Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Artinya, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, maksudnya kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya, maksudnya bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu beruntung. Setelah membicarakan iman dan takwa, Allah memerintahkan dengan berwasilah. Minta salah anunya, ketik sedikitlah. Berwasilah. Tujuan wasilah ialah untuk memelihara iman dan untuk ketakwaan diterima Allah. Yang pertama, menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai dan yakin bahwa apa yang terjadi terhadap diri dan yang terjadi di alam ini adalah iradatul haqq atau kehendak Tuhan sebenarnya, wa qudratul haqq atau qudrat Tuhan sebenarnya. Yang kedua, melaksanakan ibadah dan takwa kepada Allah ialah untuk meningkatkan keimanan, supaya iman tadi meningkat.
Yang ketiga, wasilah ialah mempercayai dan meyakini bahwa diri jasmani dan rohani sebenarnya terjadi daripada Nur Muhammad SAW disertai dengan perasaan. Ini maksudnya wasilah melalui hakikat asal kejadian diri. Makanya ujar guru sekumpul di sini, ketahuilah ujar sini, hai orang yang menuntut negeri akhirat, tidak akan sempurna ma'rifatnya terkecuali mengetahui asal kejadian dirinya dan asal kejadian alam semesta. Nah, itu tujuannya wasilah, supaya kita mengetahui asal diri kita. Diri kita min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itulah mulia mana Nabi Adam lawan kita? Mulia mana? Jelas mulia Nabi Adam. Nah, Nabi Adam sudah mulia, sudah jadi Nabi Rasul, masih sidin berwasilah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini menjadi iktibar, menjadi contoh bagi kita bahwa kita mesti berwasilah juga. Kenapa? Sebab Nabi Adam sidin ratusan tahun lebih, beliau munajat kepada Allah untuk mendapatkan wahyu, diterima apa ada permohonan ampun sidin tangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beratus tahun itu lebih, beratus tahun lebih, belum ada jawaban. Pintu rahmat masih tertutup, pintu ampunan masih tertutup, belum ada jawaban. Nabi Adam bingung, minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya Allah tampakkan Sayyidina wa Habibina Muhammad SAW yang belum lagi mazhar ke dunia, masih di alam nur, masih di alam arwah, ditampakkan wujud Nabi kita, Sayyidil wujud wasababi kulli mawjud. Begitu ditampakkan Nabi Adam, lalu sidin berwasilah dengan Nabi kita, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin qad ghafarta li. Maka Allah ampuni, Allah kembalikan kekhalifahan Nabi Adam di muka bumi. Berkat berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini dapat diambil pelajaran bagi kita. Kalau ingin kita dapat rahmat, dapat ampunan, mesti kita berwasilah. Sebab kita ini kira-kira dosa kita lawan Nabi Adam banyak mana? Lihat Nabi Adam sekali aja sidin ujar Tuhan, wala taqraba hadhihi syajarata tafatakuna minaz zalimin. Hai Adam, jangan kau dekati ini pohon. Bila kau dekati, kau tergolong orang zalim. Nabi Adam sidin, karena sidin punya bini sidin digoda pertama oleh apa? Menggoda iblis kepada Adam, belum mempan. Menggoda kepada bini sidin Siti Hawa. Nah, lalu tergoda. Kalau hendak kekal dari iblis dalam surga, makan buah mulgir. Siapa yang tak hendak kekal di surga? Ya kalau Nabi Adam ditawarin kayak itu, Siti Hawa ditawarin kayak itu, akhirnya tak makan. Nah, gitu. Itulah hebatnya iblis jualnya. Bidang itu ahlinya menggoda orang. Cuma memang ada hikmah di balik itu, supaya zahir Nabi kita di muka bumi melalui Nabi Adam, dari sulbi Adam kepada sulbi Nabi Nuh, terus kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi kita Muhammad, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi kita.
Nah itu Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad bernampak di muka bumi. Itu semua ada hikmahnya dua. Jadi ada hikmahnya di balik itu. Cuma tetap itu menjadi iktibar bagi kita bahwa iblis dia adalah orang yang dendam terhadap Nabi Adam dan anak cucunya. Sampai hari kiamat tetap dia menggoda, mengganggu umatnya Nabi Muhammad termasuk di dalamnya. Karena kita termasuk juga anak cucu Nabi Adam. Makanya dalam riwayat itu 9 rombongan nanti datang pada sakaratul maut menggoda manusia supaya iman gugur, iman tanggal. Nah itu makanya kita salah satunya supaya iman terpelihara, pertama pandang diri kita zahir batin Nur Muhammad. Yang kedua mengambil talqin zikir, berijazah berzikir dengan guru yang bersambung sanad sampai kepada Rasulullah. Yang ketiga pandang bahwa ampunan Allah sangat luas akan mengampuni diriku. Yakin akan di hati kita. Mulai sekarang sampai kayaknya penerbangan sakaratul maut, yakin akan itu. Nah, ampunan Tuhan sangat luas mengampuni diriku. Yang kedua, bahwasanya rahmat Allah amat luas kepadaku, untuk aku. Yang ketiga, bahwasanya aku kena rohku, jasadku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itu yakin akan di hati kita. Itu bila itu 3 macam ini lah, jangan ada menzalim orang. Kalau ada terzalim orang, minta maaf, minta ridha, atau baca istighfar, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Insyaallah bila kita menjaga jangan menzalim orang, insyaallah mati beriman husnul khatimah. Itu. Jadi kita ada ikhtiar namanya. Jangan berserah kepada takdir dia, biar aja aku mati beriman kakak-kakak aku pada mau baik tuh. Kada boleh itu ngarannya orang nang putus asa dari rahmat Allah. Kita ini disuruh berikhtiar, disuruh kita ini melalui takwa, disuruh itu melalui kita menuntut ilmu. Nah itu disuruh. Makanya ujar Allah wa butahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Nah, harus bersungguh-sungguh kita untuk mencapai itu. Bermula iman, takwa dan wasilah adalah perintah dari Allah dan jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keberuntungan dunia dan akhirat, dan banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung. Tafsir ayat wabtagu ilal wasilah amarahum ayyatlubul wasilata yataqarrabu ilaihi wa bi anbiya'ihi wa uliyaihi wa bil a'malis shalihat. Artinya carilah, tuntutlah dengan berwasilah agar dekat diri kepada Allah. Supaya dekat dengan Tuhan. Maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT memerintahkan mereka yang beriman dan yang bertakwa kepadanya dengan berwasilah. Artinya bahwa hakikat dirinya sebenar-benar dirinya, apakah diri jasmani dan diri rohani, adalah daripada Nur Muhammad SAW. Ini wasilah pada hakikat namanya. Adapun wasilah syariat, kita baca Fatihah, kirim makan, hadiahkan lawan Rasulullah lawan wali-wali, itu namanya apa? Wasilah syariat. Kita umpamanya takwa kepada Allah, jadikan ini wasilah. Ya Allah, dengan berkat ulun bertakwa ini, mudah-mudahan kian ridha lawan ulun. Nah, kan ada dahulu orang yang bertiga rombongan, ya Allah, 3 rombongan terkunci, tertutup di dalam gua, terjebak dalam gua. Mereka masing-masing berwasilah. Ada yang berwasilah dia tidak pernah makan sebelum ibunya berdahulu makan. Ada yang berwasilah dia amalnya itu
Saya dipanggil perempuan yang cantik, keturunan mulia, keturunan bangsawan, tapi kada tergoda. Nah, karena takut kepada Allah. Itu wasilahnya. Masing-masing wasilah menyuruh melawan Tuhan. Bagisir batu di muka Tuhan lalu bisa keluar. Nah, itu wasilah syariat namanya. Adapun yang kita maksud Nur Muhammad ini wasilah hakikat. Jadi kalau orang kada percaya dengan wasilah, monggo pura-popo, ya kan? Ya ada dewi-dewi lakum dinukum waliyadin. Nah, itu jangan mengkritik orang, jangan memarahi orang. Kita masing-masing punya guru kita masing-masing bersambung kepada guru ke guru sampai ke Rasulullah. Jadi jangan kita menyalahkan orang. Mau berwasilah monggo, tidak mau ora-popo. Nanti kita ketemu hari kiamat, siapa yang masuk surga, siapa yang ke neraka, itu aja sudah. Janganlah ada usah bakal lagi, ada usah berdebat. Sudah dipadahkan oleh Nabi. Apa ujar sidin? Man taraka miraan, siapa meninggalkan berdebat, bahwa muhiqun, sedangkan dia benar. Itu banallahu lahu baitan fi 'alal jannah, dibikinkan dia rumah sebuah di surga yang tinggi. Padahalnya memang sanggup nih berdebatnya, menang nih, bujur ini, dalilnya ini dikuasainya, tapi yang ada nak meladeni orang. Ini bakal aja, bakal ada mau bakal orang dulu, ada mau. Nah, diulangkan tuh rumah di surga. Itu mantaro kameraan, siapa meninggalkan berdebat, bahwa mubtilun, memang dia bakal kalah. Ya apa nih kalah badan ini? Tahu diri sudah ini mundur, ada mau. Nah, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, dibikinkan sebuah rumah di surga yang rendah. Bakal kalah juga memang. Dapat surga juga. Itu apa kita berdebat itu bukan kata juga debat itu siapa? Calon anggota DPR, calon apa, presiden, wali kota, ya lah, gubernur. Nah itu bebannya, silahkan kan, itu memang sudah kayak itu bebannya kalau lah untuk adu argumen, menyampaikan visi dan misi, ya kalau itu kalau, nah berdebat bebannya silahkan. Tapi kalau kita dalam hal agama ini kada usah. Al haram bayyin wal halal bayyin. Nang haram jelas sudah, nang halal jelas. Itu dalam hadis Bukhari. Ada usah berdebat repot-repot. Qurannya masalah wasilah jelas sudah ada, Qurannya sudah, hadisnya sudah ada. Berapa banyak sahabat Nabi yang berwasilah kepada Nabi, lagi Nabi hidup, lagi Nabi di atas kubur, di dalam kubur, sudah pernah terjadi kemarau, berwasilah dengan Nabi. Nabi masih hidup, ada yang berwasilah dengan keluarga Nabi. Nah, itu dengan Nabi, ada yang berwasilah dengan Nabi. Jadi kita kada usah apa meladeni. Kalau ada orang yang menyampaikan bid'ah haram, silakan aja. Sami mawon, sama-sama belum ke surga, jangan berharatan, ya Pak. Bujur kada? Sama-sama belum ke surga, ya kalau sama-sama belum mati juga. Sudah mati, kalau berdebat lagi, ya kalau. Nah, itu. Mudah-mudahan kita ini diberi hidayah barakaan. Jangan kita ini mudahan jangan digumuli hawa nafsu, jangan digumuli oleh syaitan. Mudah-mudahan ya kalau berkat Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Kaifiat menyempurnakan wasilah pada Nur Muhammad SAW. Satu, keimanan ialah kepercayaan bahwa jasmani dan rohani ini sebenarnya daripada Nur Muhammad SAW. Nah, sebenarnya ujar orang Banjar itu sebujurannya. Yang kedua, keyakinan adalah bahwa jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad SAW. Yang ketiga, perasaan bahwa diri jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad SAW. Yakin pulang, dirasakan pulang. Arti dirasakan itu apa? Zauq itu nah,
sudah sampai kepada zauq, nah perasaan sudah itu. Kemudian ini yang keempat, pikiran demikian juga, atau musyahadah Nur Muhammad SAW. Pikiran kita memusyahadahkan, memandang, artinya memusyahadahkan itu memandang, mesra pada sekalian jasmani dan rohani, sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Itu dimesrakan, mudah-mudahan kita nang kaya banyu lawan tumbuh-tumbuhan. Ngarannya banyu lawan tumbuh-tumbuhan itu kadang-kadang bajunya pinata banyak, kadang-kadang bajunya pinata kering. Ya kalau itu kemarau, kering tumbuh-tumbuhan itu. Nah kayak itu dua orang di Nur Muhammad nih, banu pina ingat, banu lupa, banu pas, banu kada, ya kalau. Nah kayak itu musyahadah itu. Jadi mudahan kita nih mantap terus musyahadah kita. Jalannya bang kayak apa? Ujar guru-guru ulun tuh. Salah satunya banyak di bersalawat. Mudahan diberi Allah Ta'ala anugerah kita ya. Salawat banyak minimal 1000. 1000 ya. 1000 tuh dunia akhirat nyaman. Biar bursa kumpul dunia nyaman, akhirat nyaman. 500 saja tuh nyaman, apalagi 1000. Nah, sampai-sampai apa? Sebelum mati dihabarkan nah batuyuk bidadari nah di surga bahan tangannya melambai senyum pulang. Ujar guru ulun, senyum bidadari itu lebih terang daripada bulan purnama. Nah, yuk bayangkan adalah di dunia ini kayak itu. Nah, kayak apa? Dia kada takut mati. Ya Allah, kada takut mati. Bidadari bagaimana nanti sudah melihat kediaman sudah di surga. Berapa sudah disediakan singgah sudah istana berapa, rumah berapa. Nah, nang tilamnya itu nang tebal-tebal, empuk-empuk. Karena spring bed nang di dunia ini spring bed katanya ya spring bed apa tuh spring bed lah. Nah spring bed itu nang paling hebat spring bed dunia ini kali 100 minimal kali 70 hebatnya nyamannya. Pikirkan itu biar kayak apa kali 100 kali 3 aja sudah luar biasa. Nang paling larang ada nang 50-an juta ya kalau 50-an juta spring bed. Nah itu buat nang pejabat artis ya kalau kita kan sanggup ya kan. Urusan itu mundur aja kalau lah. Lebih baik untuk begini anom ya kan. 50 juta baik begini anom ya kan. Oh spring bed aja mahal-mahal ya kan bagi kita ya kan. Ya kalau kalian di kampung 50 juta tuh jujuran selawi buat modal pedagang hakonnya ya kan jual sanggar gitu maunya. Jadi itu kita jangan sampai ragu-ragu nah bila dia 1000 bersalawat itu kayaknya melihat kediaman di surga. Sebab itu hadis Nabi yang disampaikan oleh Guru Sohombo itu hadis Nabi dalam kitab Tangkihul Qaul. Silahkan biar cari ya bab situ masalah bab salawat itu bagi yang pernah belajar hadis kitab Tangkihul Qaul ada di situ ya. Mudah-mudahan kita dibarakaan melihat kediaman di surga sebelum mati. Karena itu ya Nabi man shalla alayya kulla yawmin alfa marratin lam yamut hatta yubasysyar bil jannah. Siapa bersalawat kepadaku 1000 kali saban hari tidak akan mati dia sehingga dilihatkan dikabarkan dengan surga. Nah itu. Jadi senang gembira hati. Begitu kita melihat sudah surga, kayaknya kada takut lagi mati, kada merasa sakit. Gitu kada merasa sakit dicabut roh. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Yang kelima, bitahqiq wa tamkin, artinya dengan benar-benar dan tetap istiqomah. Nah, dengan tamkin tetap istiqomah. Hikmah berwasilah. Yang pertama, liyataqarrabu ilaihi, atau agar dekat diri mereka yang berwasilah dengan diri Tuhan. Karena Nur Muhammad SAW pertama kali Allah jadikan
Berarti Nur Muhammad SAW pada saat itu dengan diri Tuhan. Alam semesta ini belum dijadikan Allah, belum yang lain, hanya Nur Muhammad saja berduaan lawan Tuhan. Menurut riwayat 12 tahun di hadapan Tuhan Nur Muhammad sampai berkeringat, sehingga keringat Nur Muhammad tadi, titik puluh Nur Muhammad tadi jadi macam-macam, jadi bidadari, jadi apa, wali-wali, rohnya para wali-wali. Nah itu tuh ya, karena Nur Muhammad tadi malu lawan Tuhan, Tuhan memandang terus lawan Nur Muhammad tadi, lalu berkeringat Nur Muhammad. Yang kedua, wabi anbiya'ihi, orang yang berwasilah dengan Rasulullah dekat nanti dirinya di dalam akhirat dengan diri para nabi-nabi, karena mereka pun juga berwasilah. Nabi-nabi pun berwasilah juga. Yang ketiga, wa auliya'ihi, dekat diri orang yang berwasilah nantinya dengan diri para wali-wali Allah. Sudahnya wali-wali berwasilah, lihat di Guru Sombol berdebu wasilah, sambung wasilah sidin, ya kan? Sesaman aja berwasilah sudah jadi wali kutub tuh. Guru Sombol tuh orang apa sudah mulianya, kayak apa alimnya, kayak apa solehnya, berwasilah masih sidin. Nah ini kadang-kadang baru cuma hafal hadis 10 aja kagak ada wasilah, sombong banget. Ya kan? Nabi kita itu sidin apa, makin senang sidin kalau kita menghubungkan diri lawan sidin itu makin senang. Kita harus tawadu lawan Allah, tawadu lawan Rasulullah, tawadu lawan orang saleh. Aduh sampai sombong-sombong itu belum di surga lagi, jadi kada usah sombong-sombong. Nang di surga lagi bisa tak keluar. Contohnya siapa? Iblis. Ya kalau iblis tak keluar pada surga. Apa gara-gara sombong aja. Ada pinando Adam ini mengandung Nur Muhammad, melihat zahirnya Adam aja, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin, khalaqtani minan nar, dia dari tanah, aku dari api. Sombong tak keluar pada iblis. Dan sombongnya sekali aja. Jadi kita nang sombong ini kadang sering sombong ya kan? Pada mau tobat ya. Nah, pada mau tobat kayak apa dosa kita? Nah makanya kita harus taubat tadi. Kembalikan diri kita ini. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat kemurahan Allah. Lalu kayaknya kita di ujung umur mencapai namanya husnul khatimah wassa'adah. Husnul khatimah wassa'adah. Husnul khatimah membawa iman, sa'adah beruntung, diampuni kesalahan oleh Allah. Nah, mencapai nanti diridhoi, dicintai oleh Allah dan Rasul. Bekal banyak, utang lunas. Itu tak banyak kayak orang husnul khatimah, tapi utang kada lunas. Anak bini menjamin, aku merusakan hutang lakiku. Ada nang sana, aku merusakan hutang nang sana. Aku merusakan hutang abahku, aku menjaminnya. Nah, itu namanya belum sa'adat tuh. Belum sa'adat. Mudah-mudahan kita sebelum mati itu nak ada lagi hutang. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Makanya rajin-rajin berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Nah, banyak-banyak berdoa itu. Lawan tadi salawat banyak juga. Minta lawan Allah Ta'ala tuh, salat duha digawi, waqi'ah dibaca. Nah, berzikir 1000 sehari juga, membuka rezeki juga, masuk rumah baca zikir jam assalamualaikum gitu, atau ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca apa? Umpamanya ayat kursi sekali, al-ikhlas 3 kali, salawat umpamanya minimal sekali, baru baca kalimah syahadat atau zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pintu rezeki itu.
pintu rezeki. Masuk rumah baca begini, pintu rezeki, supaya kita mudahan mati kita tuh nak begitu berlebihan. Doa Nabi Yusuf tusin berdoa, wapatakan ulun di saat ahli rumah tangga ulun, di saat-saat mereka imannya kuat, di saat rezeki luas. Nah, kayak itu kita mudah-mudahan juga duit menalkin siap. Nih untuk orang talkin, nih angpaunya siap sudah. Ada usaha jual tanah warisan siap sudah. Duitnya tuh. Kalau warisan kada boleh dia. Kalau kada dirapatakan musyawarah dengan asbah ahli warisnya, dan maksimal itu pun hanya sepertiga. Ada boleh. Umpamanya kalau aku matilah wakatakan semuanya nih warisan gua, ada boleh. Haram hukumnya. Sepertiga maksimal, itu pun musyawarah, tidak sepakat. Itu. Apalagi kalau ada meninggal anak yatim, yang sama sekali dia bisa kan hartanya. Haram gede. Haram gede. Artinya apa? Haram benar. Nah, itu. Kalau ada anak yatim itu. Jadi jangan sampai kita ini ada utang dan kalau kita wafat tuh, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Banyak Nabi menjelaskan fasilitas sarana supaya membuka pintu rezeki itu. Pokoknya ya tapi ya muni apakah ya razak. Nah, baca itu 100 kali setelah salat subuh. Itu pintu rezeki juga itu. Kemudian ada lagi pintu rezeki yang hebat, dermawan. Nah, dermawan atau juga apa? Bersedekah, bahagia, wakaf. Nah, itu dermawan, pintu rezeki dua tuh. Dan itu yang paling berat dermawan tuh. Kalau berzikir aja umpamanya palingan di jalan. Kalau keluar duit dia tak berat kan sedikit tuh. Bila ada istiqamah dia ada tangga itu orang mau tagaw itu dermawan ini. Nah, di Jogja itu termasuk ujiannya berat itu. Ini ada keperluan lain. Ya kalau, nah itu dermawan itu harus juga. Kemudian apa lagi? Jangan mengulang dosa. Nah, itu harus itu. Jangan mengulang dosa. Itu harus juga itu. Kenapa sebabnya? Bila dosa ada doa kabul. Itu doa dimudahkan kabul. Makanya kita jangan bosan-bosan taubat. Taba yatubu taubatan bahwa taibun wa zaka maktubun. Asal kata dari taba yatubu taubatan. Taba orang yang telah kembali dari dia tadinya kotor, tadinya dia bersih dan sempat kotor, kembalikan lagi supaya bersih. Misalnya ini keluar dari dirinya, dari rahim ibu, suci akan lagi. Asalnya ingat dahulu di alam azali, ingat lawan Tuhan, kembalikan lagi. Ya Tuhan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah kalian mengenal Tuhan kalian? Inggi wahai Tuhan, kami menyaksikan. Nah, begitu di dunia, tadi ingat dan lawan Tuhan ya Allah. Dan diingat panggung sandiwara, UPJ diingat. Ya Allah. Nah, macam-macam ingat patah morgana dunia ini. Makanya disebut di Quran ad-dunya mata'ul ghurur. Nah, bermula dunia itu adalah perhiasan yang bisa menipu, melalayakan. Itu kembalikan. Tadinya kita ingat Tuhan, kembalikan banyak pulang kita mah berzikir dengan Allah Taala. Kemudian apalagi taubatnya? Taubatnya pada hakikat, yaitu ingati asal diri kita, kejadian diri kita min nuri Muhammadin SAW. Jadi lengkap taubat kita 3 macam: syariat, hakikat, ma'rifat, jalan. Taubat itu. Mudah-mudahan Allah menolongi kita. Itu. Kita harus ada ikhtiar seperti ikhtiarnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Kayak apa sih dia? Nah, bertasbih sih selama 40 hari 40 malam dalam ikan paus itu yang bahasa Arab disebut ikan nun, yang lalu ikan nun. Nah, lalu membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikhtiar sidin
Lalu Allah mewahyukan kepada ikan agar dia jangan dimakan, jangan di